Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertemuan kedua dari mata kuliah akuntansi bisnis syariah ya. Nah, mungkin kemarin juga saya sudah sedikit menyampaikan akuntansi itu berawal dari persamaan ya, yaitu aktiva atau aset ya. Aset yang didapat dari hutang dan modal ya. Ini secara umum ya, aset sama dengan hutang plus modal. Jadi logikanya gini, teman-teman misalkan punya uangnya misalkan 10.000. Nah 10.000 yang ada di tangan teman-teman itu sebenarnya kemungkinannya kan dua kan, kalau nggak minjem sama orang lain atau mungkin itu memang benar-benar hasil dari daripada teman-teman sehingga mendapatkannya, itu dinamakan modal ya. Nah secara syariah ya, ternyata bukan hanya itu, ternyata ada satu lagi yaitu bagi hasil ya. Itu bagi hasil yang belum dibagikan ya. Artinya ini bagi hasil ini masih punya kedua belah pihak, yaitu pihak yang mengelola dan pihak yang dikelola ya, yang meminjam dan dipinjamkan. Jadi ada satu lagi menurut akuntansi syariah, itu ada satu lagi itu bagi hasil yang belum dibagikan. Jadi dia tidak bisa masuk dalam hutang, dia juga tidak bisa masuk dalam modal ya. Karena kalau dibilang hutang itu ada bagian dari milik si pengelola ya. Kalau dibilang modal itu masih ada bagian yang orang yang minjamkan mau dikembalikan. Nah, makanya dia ada satu akun lagi yaitu dana bagi hasil yang belum dibagikan ya. Apalagi kalau dalam akuntansi perbankan ya, itu sangat jelas sekali. Kenapa? Karena bank itu kan dananya macam-macam ya. Maksudnya macam-macam itu bukan cuma dari satu orang kan, dia jutaan orang, bahkan ribuan juta orang ya nabung di bank ya, itu yang bank. Nah sama juga kalau yang bisnis syariah ini mungkin ya kedua belah pihak ya, antara lembaga A dan lembaga B. Misalkan ada satu proyek, lembaga A dan lembaga B ini sama-sama menjalankan suatu proyek, mereka melakukan musyawarah ya, atau melakukan mudharabah ya. Nah itu kan mereka sama-sama ada dari bagi hasil yang belum dibagikan ya. Nah sebelum berangkat lebih jauh ya, kita kenali dulu aset atau aktiva itu apa ya. Ada aset atau aktiva dan juga ada namanya pasifa ya. Nah pertama kita harus tahu apa itu aset ya. Aset atau aktiva adalah harta, yaitu penggunaan ya, penggunaan dari sumber dana. Jadi sumber dana ini kita gunakan buat apa nih? Buat uang kas. Lalu kita gunakan buat apa nih? Buat persediaan barang. Buat apa lagi ya? Nah itu namanya penggunaan ya. Dan aktiva itu penggunaan. Nah pada sisi aktiva atau aset ini ada namanya aktiva lancar ya, aktiva lancar atau aset lancar, atau bahasa Inggris itu current asset ya. Current asset itu adalah aset yang umurnya atau penggunaannya dia kurang dari 1 tahun periode akuntansi ya. Kurang dari 1 tahun periode akuntansi. Terkadang buku itu suka mengatakan kurang dari 1 tahun ya. Terkadang buku-buku akuntansi itu mengatakan kurang dari 1 tahun ya. Sebenarnya sih yang lebih tepatnya itu kurang dari 1 periode akuntansi. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan dia memiliki kebijakan yang berbeda-beda ya. Ada yang menganggap 1 tahun akuntansi itu 9 bulan. Ada yang menganggap bahkan 3 bulan ada ya. Bahkan ada yang menganggap itu 6 bulan ya. Jadi tidak bisa dibilang setahun ya. Termasuk akhir periode akuntansi ya. Memang lebih familiarnya kita ya, mungkin ya. Kalau di Indonesia itu Desember itu akhir tahun, itu sering sekali Desember itu disamakan dengan akhir periode akuntansi. Padahal ya tidak selalu ya. Bahkan ada perusahaan yang menggunakan akhir periode akuntansinya itu bulan Maret. Ya, ada yang menggunakan bulan Juni yang tergantung pada perusahaan masing-masing ya, kebijakan masing-masing perusahaan. Dia mau pakai bulan apa ya.
akhir periode akuntansi. Nah, itu current asset ya, yaitu aset yang masa penggunaannya kurang dari 1 periode akuntansi atau dibilang enggak ada 1 tahun ya. Karena kita biasa bilang 1 periode akuntansi itu 1 tahun. Nah, contohnya kertas ya. Pulpen, terus apa lagi? Uang ya, uang tunai ya. Kas di tangan ya. Nah, itu adalah aset-aset lancar. Lalu ada lagi namanya fixed asset ya. Fixed asset itu aset yang umur atau penggunaannya bisa lebih dari 1 tahun. Contohnya apa tuh? Meja, bangku ya. Terus papan tulis, apa nih? LCD ya. Terus apa nih? Tripod ya. Nah, itu semua dia bisa lebih dari 1 tahun ya. Tergantung pemeliharaannya juga, tapi secara normal dia lebih dari 1 tahun. Nah, itu namanya apa? Namanya itu peralatan kantor ya, peralatan kantor. Kalau kertas pulpen itu namanya perlengkapan kantor ya, namanya perlengkapan kantor. Nah, itu kalau peralatan kantor dia masuknya dalam fixed asset ya, aset tetap. Nah, ada lagi namanya intangible asset, yaitu aset tidak berwujud ya. Nah, aset tidak berwujud. Apa tuh? Aset yang tidak bisa dilihat ya, tapi dia ada dan dia bisa menghasilkan dan dia bisa memiliki kegunaan ya seperti aset lainnya. Contoh misalkan apa? Copyright ya. Nama baik. Nah, itu ya, contoh nama baik itu kenapa dengan aset? Karena dia bisa menghasilkan. Contoh misalkan saya punya lembaga umroh, terus saya tulis umroh bersama Hasbi Asidiki, dijamin nggak ada yang datang, ya kan? Siapa Hasbi Asidiki? Kan? Oh enggak. Tapi begitu saya ganti ya, dengan nama orang yang terkenal, umroh bersama Muhammad Syafi Antonio, banyak yang daftar, ya. Kenapa? Karena nama baiknya ada, karena dia terkenal. Nah, itu namanya intangible asset, ya. Nah, itu nama baik, ya. Asal intangible asset. Nah, lalu setelah itu ada namanya pasifa. Pasifa itu 2 ya, utang dan modal, ya, utang dan modal. Atau dalam syariah itu ada dana bagi hasil yang belum dibagikan, yang masuk dalam pasifa. Pasifa ini adalah sumber pendanaan, ya. Nah, sumber pendanaan itu ada utang, ya. Utang juga ada utang lancar, ada utang fixed payable, ada current payable, ya. Kalau current payable itu ya utang yang jangka waktunya dia kurang dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Kalau fixed payable itu utang yang dia umurnya bisa lebih dari 1 periode akuntansi atau 1 tahun, ya. Nah, ini dana bagi hasil yang belum dibagikan tadi ya. Jadi dia punya kedua belah pihak, ya, belum dihitung itu berapa tapi dia udah ada, ya. Nah, itu dana bagi hasil. Lalu modal itu apa ya? Itu memang milik dia. Nah, ini tadi ya yang saya katakan current asset. Nah, ini adalah urutan current asset ya, aset yang dari paling ini liquid ya. Liquid itu maksudnya kalau bahasa kita kan liquid itu cair. Cair itu maksudnya dia bisa langsung cepat digunakan. Contoh misalkan uang 10.000 ya dengan cek bernilai 10.000, lebih cepat mana digunakannya? Ya, pasti yang 10.000 kan. Kita ke tukang gorengan bawa 10.000 bisa jajan, ya. Tapi kalau kita bawa cek 10.000 ke tukang gorengan yang ada cekcok, kan? Ini apa-apaan nih cek? Gorengan pakai cek aja, berantem sama tukang gorengan. Ya. Nah, artinya dia liquid. Kalau kas di tangan itu dia liquid, ya. Kalau kas di tangan itu dia liquid. Nah, itu berarti kas dia liquid. Lalu ada piutang. Piutang itu apa? Ada yang tahu piutang? Orang yang meminjamkan, ya, pihak-pihak yang meminjamkan, tapi belum bayar, ya. Nah, namanya piutang. Ya. Lalu ada lagi aset. Nah, aset salam persediaan murabahah, aset istisna. Ini sebenarnya akuntansi dagang, ya, perusahaan dagang. Nah, inilah salah satu kelebihan akuntansi syariah. Ya. Dalam akuntansi syariah itu dia memiliki keunggulan, dia lebih
sempurna ya. Kalau secara konvensional kan, kalau akuntansi perusahaan jasa itu kan ada persediaan barang dagang, karena apa ya, namanya jasa ya. Kalau persediaan barang dagang itu akuntansi perusahaan dagang kan. Nah tapi kalau akuntansi syariah ini dia ada akun-akun pada perusahaan dagang yang bisa masuk dalam perusahaan jasa. Contoh bank ya. Bank itu dia memiliki akun perusahaan persediaan barang murabahah. Padahal kalau dalam akuntansi secara umumnya yang namanya persediaan murabahah, barang murabahah itu barang yang mau dijual, yaitu adalah persediaan barang dagang. Nah itu seharusnya ada di akuntansi perusahaan dagang. Tapi kalau dalam syariah tidak, dia bisa masuk ya. Nah, padahal dia itu bukan perusahaan dagang ya. Bahkan perusahaan dagang kan di perusahaan jasa. Tapi dia bisa ada akun persediaan barang murabahah, dia bisa ada persediaan aset salam, dia bisa ada aset istisna, dia ada persediaan aset ijarah, ya. Padahal dia perusahaan jasa. Nah inilah kelebihannya, ya. Nah ini pada sisi keamanan aset, ya. Nah pada fix aset tidak jauh beda dengan akuntansi pada umumnya, ya. Yaitu sama ya, ada peralatan kantor, yang perlu ada kendaraan, ya, kendaraan roda 2, roda 4 ya. Kalau ada gedung, ada tanah, ya, dan lain-lain ya. Nah, yang sifatnya itu dia berwujud ya. Dia berwujud. Lalu intangible aset tadi ya, itu nama baik ya. Nah, ini pasifa ya. Tadi utang jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini laporan keuangan pada bisnis syariah. Laporan keuangan pada bisnis syariah itu kalau pada bank itu ada 8. Tapi kalau dalam bisnis syariah bisa ada 7. Kenapa? Karena yang ke-8 itu dia khusus benar-benar mengenai laporan bank yang mana bank itu menyiapkan untuk nasabah khususnya, ya. Nah, kalau pada bisnis syariah ini kan dia hanya melibatkan dua pihak, yaitu si pemodal dan yang dimodalkan, atau sahibul mal dengan si mudorib aja. Nah, kalau pada bank itu kan gini ya. Saya kasih gambar. Spidol. Nah. Ya, teman-teman mungkin dikit lagi harus belajar juga tentang bank ya. Bank itu dia fungsinya sebagai lembaga penghubung ya. Bank syariah. Di sini ada namanya nasabah penabung ya, atau sahibul mal. Nah, ini biar tahu bedanya dengan bisnis syariah. Kok bisa beda sih? Nah, di sini bedanya. Di sini ada nasabah pembiayaan ya. Nah, nasabah penabung ini sahibul mal, nabung ke bank, ya secara umumnya saja, nabung ke bank. Nah, berarti di sini bank menjadi mudorib ya, atau sebagai pengelola. Nah, ketika si bank berhadapan dengan nasabah pembiayaan, ya, si bank sebenarnya menjadi wakil sahibul mal. Nah, mudorib sebenarnya itu ini nasabah pembiayaan. Ya. Nah, sehingga di bank itu ya, dia ada satu nasabah penabung ini yang memiliki karakteristik, yaitu dia nasabah prima. Nasabah prima itu nasabah khusus. Nah, akibat ada nasabah prima ini, dia akhirnya muncul satu laporan, yaitu laporan yang ke-8, yaitu laporan mudharabah muqayyadah of balance sheet. Muqayyadah of balance sheet. Jadi dia memiliki laporan sendiri di luar dari laporan bank. Itu laporan yang terdapat di bank. Tapi kalau bisnis syariah kan dia tidak bicara bank. Dia hanya bicara antara si nasabah penabung atau sahibul mal langsung kepada nasabah pembiayaan kan. Nah, berarti ini cuma di situ nih, ada lembaga A misalkan ya sebagai sahibul malnya, lalu ada lembaga B sebagai mudoribnya ya. Nah, sehingga ini udah ada lagi ya. Jadi semua nerancanya memang sudah baca sama-sama ya. Berarti baru menerima doang dari tadi.
balance sheet itu khusus bank yang memiliki nasabah prima atau nasabah khusus yang dananya itu mungkin di atas ketentuan yang memang dia bisa diperbolehkan untuk ada laporan tersendiri. Kalau kayak nasabah kayak kita lah, kayak kita, saya lah ya. Takutnya teman-teman, isi bapak saya kan orang kaya gitu kan. Saya tuh di bank tuh ternyata ada nasabah prima lagi di sini ya. Katanya ada yang punya tabungannya 100 triliun kan, nggak tahu saya kan, ya kan? Ya. Iya, saya kan nggak tahu. Katanya diam-diam di sini ada yang punya tabungannya 1000 triliun gitu kan. Datang ke bank langsung nih, oh udah nih uang saya nih, saya nggak mau ngantri ya, saya maunya tuh khusus dilayani, bisa ya. Tapi syaratnya satu, punya uang 1000 triliun. Ya. Bebas banget. Ya. Nah, kalau cuma 100.000, bang nih, saya punya 100.000. Apa ini? Udah kita ini sana. Nah, kalau yang cuma 100.000 mah ya, udah sini, uangnya sini, saya kumpulin aja, saya kelola gitu kan. Nah, itu namanya mudharabah mutlaqah ya. Dari si pihak bank yang punya wewenang dalam mengelola uang. Nah, ada lagi namanya mudharabah muqayyadah on balance sheet. Nah, ini si pihak nasabah dia ada sedikit wewenang buat mengatur dananya. Kan saya punya uang, misalkan saya punya uang 1 triliun nih bang, ya saya punya uang 1 triliun. Tolong dong saya maunya di sektor apa nih, sektor pertambangan atau mungkin itu sektor perkebunan gitu kan. Nah itu namanya mudharabah muqayyadah ya. Nah ada lagi yang punya uang bang 1000 triliun. Saya maunya kasih A ya, kalau bukan si A saya nggak mau. Nah itu mudharabah muqayyadah off balance sheet ya. Saya mau bikin laporan tersendiri, jadi si bank itu nggak dapat bagi hasil di situ ya. Bank itu dapatnya fee atau ujroh ya. Nah itulah yang membedakan akuntansi perbankan dengan yang akuntansi bisnis ya. Jadi kalau dalam akuntansi bisnis ini langsung ketemu ya, dia langsung ketemu antara si sohibul mal dengan si mudorib ya, dia langsung ketemu. Jadi ya udah paling cuma 7 ya. Laporan arus kas kan wajib ada ya. Laporan perubahan modal wajib ada. Laporan laba rugi wajib ada. Raca, catatan atas laporan keuangan itu wajib. Lalu ada namanya laporan dana kebajikan. Nah, kalau bank atau mungkin ya bisa juga sih kalau kayak lembaga-lembaga leasing ya atau non bank tuh bisa juga ada dana denda ya. Dana denda itu kalau dalam perusahaan syariah, khususnya keuangan syariah, ya, dalam lembaga keuangan syariah, denda tidak diperbolehkan menjadi pendapatan utama. Ya. Yang namanya denda itu dia harus masuk dalam laporan tersendiri. Artinya dia tidak boleh nyari makan dari denda. Ya. Dia harus kalau nyari makan nih jualan, ya bagi hasil, jadi makan dari situ. Ya. Kalau denda-denda itu nggak boleh, kenapa? Karena nanti khawatirnya dia bisa menjadi pintu riba, ya, menjadi pintu riba nih denda-denda ini nih. Ya, makanya denda itu masukin dalam laporan dana kebajikan. Artinya, ya, itu adalah laporan uang yang harus dikembalikan pada masyarakat. Ya. Nah, biasanya dana CSR ini dari sini nih, ya dari denda. Ya, atau mungkin ada nasabah yang memang sengaja, Pak, saya mau ini sedekah ya, Pak saya mau ini infak. Nah itu masuk dalam dana kebajikan ya. Nah itu laporan yang ke-6. Lalu yang ke-7 laporan dana zakat. Nah zakat itu jelas ya, jelas siapa muzakinya, mustahiknya ya, terutama dalam mustahik ya. Dan juga jelas perhitungannya, ada haul dan ada nisabnya ya dalam zakat. Nah ini kalau dalam bisnis syariah itu hanya ada 7 ya. Hanya ada 7 karena yang ke-8 itu memang dia karakteristiknya itu karakteristik perbankan ya, yaitu adanya nasabah khusus ya, nasabah khusus yang memiliki dana yang mungkin dananya besar, yang sangat besar, dia minta perlakuan khusus dan si bank pun dia nggak bisa dapat bagi hasil di situ, dia dapatnya itu ujroh ya, dapatnya itu fee ya. Nah ini tadi ya saya katakan ya. Nah, jadi dalam bisnis syariah itu ini aja ya. Mudharabah mutlaqah sama wadiah yang domana. Ada investor nih nitip dong kan, nitip dana bisa pakai wadiah yang domana. Jadi si
apa ini si pihak yang dititipin dia boleh menolak, tapi dengan satu catatan, kalau dia mana, kalau si investor mau narik suatu waktu tanpa ada konfirmasi itu boleh. Sama seperti ini wadiah itu kayak ibaratnya kayak kita nitip sendal di ini, di apa namanya di masjid atau di musola ya. Kan ketika kita mengambil sendal kita kan si tempat penitipan itu nggak bisa mengelak dengan ini, Pak sendalnya lagi dipakai ya. Sendal saya nggak harus dipakai. Nggak bisa begitu kan. Nah sama wadiah itu mana? Tapi dia bentuknya uang atau yang bisa dipergunakan ya wadiah itu mana? Nah inilah yang menjadi apa namanya perbedaan ya, antara bank syariah dan bisnis syariah. Ya. Jadi dia hanya memiliki dua sisi saja, investor investing, langsung ketemu, ya. Langsung dia bertransaksi di situ. Kalau bank dia ada bank di pertengahan, jadi si investor ini nggak bisa langsung ketemu pada si investing kan, dikumpulin dulu sama bank, udah banyak baru disalurin, ya. Nah itu kalau dalam apa namanya perbankan ya. Oke, ini yang pertemuan kedua ya. Ini kan kita karena ada satu sesi yang apa jeda dengan semester pagi ya. Kan semester itu kan tiap pekan kan. Kalau teman-teman kan 2 minggu sekali kan, berarti ada harus 2 pertemuan jadi 1. Ya. Itu yang pertemuan ketiga sekarang. Berbeda itu aset murabahah. Nah teman-teman dari sinilah nanti akan muncul istilah PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah yang terakhir itu PSAK tahun 2013. Walaupun sekarang masih lagi ada ini ya, lagi ada revisi kalau salahnya, lagi ada proses revisi PSAK yang syariah ya. Awalnya memang ya secara pernyataan standar akuntansi keuangan awalnya itu memang condongnya ke bank, yaitu PSAK nomor 59. Itu memang benar-benar PSAK perbankan syariah. Ya artinya ya baru bank doang yang punya PSAK awalnya ya. Tapi karena berlalunya waktu ya, berjalannya waktu ini, berkembangnya industri-industri keuangan syariah ya, akhirnya diperlukan suatu PSAK untuk mereka ya. Nah, akhirnya muncullah PSAK tahun 2013 itu PSAK nomor 11 sampai dengan PSAK nomor 111. Nah, jadi itu setiap akad syariah itu dia punya PSAK-nya masing-masing. Kalau dulu kan perbankan syariah gitu kan, isinya itu macam-macam, ada murabahah, ada mudharabah, ada musyarakah, ya, terus ada apa wadiah segala macam gitu kan. Dalam satu PSAK tuh awalnya itu PSAK nomor 59. Nah, di tahun 2013 diperluas, diperbanyak. Jadi ada PSAK mudharabah beda dengan musyarakah. Musyarakah beda lagi PSAK-nya dengan wadiah. Ya, jadi masing-masing itu punya PSAK-nya masing-masing. Ya. Nah, ini persediaan murabahah ya. Kalau ada persediaan murabahah maka akan ada akuntansi murabahah. Yang mana akuntansi murabahah itu juga dia akan memiliki banyak karakter ya. Nah, ada lagi namanya tuh persediaan aset salam. Nanti ada akuntansi transaksi salam, ya. Nah, secara fikih muamalah mungkin teman-teman udah pernah belajar, ya. Salam itu apa? Dia barangnya belakangan, ya. Barangnya belakangan bayar duluan. Nah, itu salam. Kenapa bisa muncul salam? Karena untuk menghilangkan goror, yang goror, transaksi goror atau kalau dalam bahasa kita tuh ada namanya jual beli ijon. Tahu jual beli ijon? Jual beli ijon itu jadi jual beli yang dia barang yang dijualnya itu apa ya? Contoh gini aja deh, misalkan ya, menjual sawah, ya. Tapi bukan untuk beli sawahnya, tapi untuk beli padinya, ya. Jadi jual di sawahnya, terus hitung-hitung tuh sama itu, ada sawah sekian nih,
Saya kalau beli sawah sekian nih, kalau apa padinya nih ini bisa dapat sekian. Padahal yang dibeli kan sawah kan, bukan padi gitu kan. Nah itu dia goror ya, dia goror. Kenapa goror? Karena padinya itu belum pasti ya, dia belum pasti. Yang dia beli itu sepetak tanah sawah, bukan seberapa kilogram padi ya. Nah itu goror ya. Atau membeli ikan dalam kolam. Nah itu dia, hati-hati. Jadi kalau mau beli ikan, angkat ikannya. Nih ikannya nih segede gini, mau nggak? Timbang. Nih berapa kilogram nih? Nah ini ikannya nih ya. Nah terus ada lagi ini jual beli burung ya. Nih. Yang laki-laki ini suka main burung dara ya, hati-hati. Ya. Jual beli burung daranya masih terbang ya. Burung dara lo belum bayarin deh. Berapa? 100.000 ya? Berapa sih burung dara? 100.000 kan? Nih burung daranya mana? Masih terbang. Nggak boleh ya. Kalau itu burung dara atau jatuhnya nyungsep mati, kan beli ini kan ya, beli bangke. Ya. Nah harus ditahan nih burung daranya nih, masih hidup kan? Ini uangnya. Nah itu ya. Jangan sampai di burung dara 100.000 nih, uang 100.000 nih. Burung daranya mana? Masih terbang. Gak boleh ya, harus udah ditahan ya. Takutnya itu burung daranya singit ya, jatuh mati kan, jadi beli bangkai burung. Atau beli ini ya, mangga tapi masih dalam bentuk pohon ya. Mangga tapi masih dalam bentuk pohon, mangganya itu masih putih-putih. Nah itu dihitung-hitung tuh sama yang beli itu. Kalau saya beli mangga putih-putihnya, saya ambil itu mangga deh, ada 10 putih. Makanya tuh kalau 10 itu berapa kilo ya? Kalau beli segitu kayaknya mahal tuh ya kan. Tapi kalau saya beli pohonnya murah, ya saya beli pohonnya aja. Tapi dia mengharapkan itu apa namanya, putih-putih itu jadi mangga. Ternyata apa? Begitu habis dibeli rontok. Ya, putih-putihnya rontok. Nah, itu juga tidak boleh. Ya, itu goror. Kalau mau beli pohon ya. Jangan beli putih-putihnya ya. Nah, itu ya salam ya. Jadi kalau salam itu ya, walaupun dia barangnya belakangan, bukan berarti dia nggak jelas, dia jelas. Misalkan nih, saya mau beli mangga dong, mangganya belum ada sekarang. Ya udah tulis apa nih spesifikasinya. Mangga harum manis berapa kilogram, ya. Diserahkannya di mana, jam berapa, harganya berapa, ya. Nah, udah tuh, dari itu baru oke, nanti ya tanggal 31 Desember saya kasih. Misalkan di Inais ya, di Febi di kelas 101. Nah, itu ya. Mangga harum manis misal 10 kg saya serahkan di sana. Nah itu ya, namanya tuh salam ya. Dibayar sekarang ya, bayar nanti jadinya perubahan nanti gitu ya. Bayar sekarang. Nah tuh. Lalu hasil istisna ya. Istisna itu dia bertahap ya, per termin. Contoh misalkan ada satu proyek pembuatan jalan tol dari Jakarta sampai dengan Surabaya. Itu kan panjang banget ya, Jakarta Surabaya. Nah si vendornya ini kalau dia nggak dibayar apa namanya persentasenya, dia nggak sanggup karena dia modalnya kurang ya. Nah saya bisanya dibayar setiap kali selesai. Misalkan nih dari Jakarta Surabaya selesai 25%, dibayar 25%. Terus dari sini selesai lagi 25%, bayar lagi 25%. Nah itu namanya istisna ya. Nah itu nanti ada akuntansinya itu ya, itu ada akuntansinya. Lalu ada lagi ijarah itu sewa ya. Nah ijarah ini sering sekali disamakan dengan leasing. Nah sebenarnya hampir sama juga. Ada namanya ijarah, ada namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Ini juga nanti ada